Oke, hari Anything. ini tema kita adalah aku dan pelayananku. Apa temanya? Aku dan pelayananku. Oke, siap. Jadi sebelum kita tahu bagaimana melayani, apa saja bentuk pelayanan, kita harus tahu apa sih pelayanan itu. Nah sekarang kita mau tanya Bang Sam, apa sih Bang Sam pelayanan itu? Apa sih sebenarnya arti pelayanan sebenarnya itu? Oke, pelayanan itu pertama adalah tindakan mengasihi atau melayani Tuhan. Jadi kalau saya bilang saya ini orang percaya, orang Kristen, kalau saya tidak melayani berarti saya sebenarnya tidak mewujudkan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau supaya kita melayani. Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Aku datang untuk dan bukan untuk dilayani. Saya tanya dulu, kenapa Yesus datang ke dunia ini mau melayani? Kenapa? Iya betul, karena dia mengasihi kita manusia dan dia juga mau menyelamatkan manusia. Itu tujuan dia melayani. Nah, yang kedua itu adalah panggilan dari Tuhan untuk kita melayani. Dan pelayanan juga itu adalah tindakan kasih di mana kita nggak mementingkan diri. Nah, itu ya arti pelayanan ya. Iya, jadi ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama adalah tindakan mengasihi dan melayani. Iya. Sip, bagus. Yang kedua panggilan Tuhan. Iya. Wow, keren. Jadi sikap kasih dan karena panggilan Tuhan. Jadi kenapa sih Pak pelayanan itu penting? Ya, ada yang tahu nggak kenapa pelayanan itu penting? Kenapa? Kenapa melayani pelayanan itu penting? Ya, yang pertama penting karena apa? Karena dengan melayani kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menolong orang lain. Kita bisa berdampak bagi orang lain. Misalnya ada temanmu yang lagi sakit, kamu datangi, kamu doakan, pasti dia senang kan? Misalnya ada temanmu yang jatuh, lalu kamu tolong, itu namanya juga melayani. Misalnya ada temanmu yang nggak bisa bikin PR, kamu tolong dia. Itu juga. Ah, kalau ngerjakan PR sama-sama kerjakan boleh ya, tapi pas ujian nggak boleh kasih jawaban ya. Tapi bagus. Artinya apa? Kita mau menolong orang. Intinya kita mau berdampak bagi orang lain. Kita mau jadi berkat bagi orang lain. Misalnya kayak Yesus waktu dia pergi melihat ada orang yang lumpuh. Dia mau tolong, dia sembuhkan orang yang lumpuh itu. Dia lihat ada orang yang sakit, dia sembuhkan orang yang sakit itu. Itu artinya melayani itu bisa membuat kita memberkati orang lain atau berdampak bagi orang lain. Yang kedua, melayani itu juga membantu kita semakin serupa dengan Yesus. Kita jadi bertumbuh. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia ini dia melayani. Ya kan? Dia bukan datang untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani, Kak. Ya, ternyata pelayanan itu penting. Tadi yang pertama kenapa pelayanan itu penting? Karena dengan melayani kita bisa menolong orang lain. Iya, menjadi berkat. Ternyata nilai-nilai Kristiani pun bisa kita kerjakan ya dalam pelayanan. Yang kedua tadi kenapa? Menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ya, benar sekali ya. Ternyata pelayanan itu sangat penting. Nah, kenapa sih Bang Sam kalau sepenting itu pelayanan, tapi kenapa masih banyak anak remaja, anak muda yang nggak mau terlibat pelayanan? Siapa di sini yang suka menolong orang atau melayani Tuhan? Coba angkat tangannya. Yang suka menolong orang, banyak ya. Oke. Misalnya kan kalau di sekolah atau di gereja misalnya kalian lihat ada kursi yang mau disusun. Nah, itu juga melayani. Misalnya kalian bisa main gitar. Siapa di sini main musik? Bisa main musik kan? Nah, waktu kalian bermain musik itu juga siapa di sini yang mau nyanyi, yang bisa bagus suaranya menyanyi? Mimpin pujian. Siapa di sini yang suka berdoa, yang bisa berdoa? Bisa berdoa. Mimpin doa itu juga melayani. Nah, persoalannya adalah kenapa anak-anak remaja nggak mau melayani? Pertama, karena dia malu. Yang kedua, dia nggak percaya diri. Aduh, nanti suaraku dibilang jelek. Aduh, nanti aku diejek. Aduh, aku nanti dibilang nggak bagus main musiknya. Nggak percaya diri. Yang ketiga, takut dihakimi, takut diejek. Yang keempat,
Karena dia nggak tertarik. Ngapain aku melayani? Ngapain aku nolong orang lain? Ngapain aku main musik? Ngapain aku doa? Ngapain aku bantu orang? Yang kelima, malas. Ya. Benar sekali. Nanti Kak, saya punya pertanyaan buat mereka. Kalau bisa jawab, saya punya hadiah loh. Wow, Yang nggak catet, Yang nggak catat. aduh kasihan ya. Oke deh. Bisa menjawab. Nah, Yang kelima malas. Iya, ternyata banyak alasan. Nah, dari kelima alasan itu, siapa yang alasan nomor 1? Malu. Malu. Siapa di sini yang nggak mau melayani? Maksudnya susah melayani? Karena malu. Malu. Ya, nggak percaya diri. Siapa yang nggak percaya diri? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Apa lagi tadi yang ketiga? Takut di ejek atau dihakimi. Oke. Yang keempat, tidak peduli. Iya, nggak tertarik atau nggak peduli atau nggak senang. Pelayanan. Nggak enak. Nggak mau. Iya. Nah, yang terakhir, siapa yang terakhir malas? Itu gak ada. Itu terus mau tunjuk ya. Iya. Ternyata ya itulah alasan kenapa sih banyak anak muda yang nggak mau melayani. Iya. Nah tapi Bang Sam, Ya. kan remaja itu kan mereka itu kadang tanya kalau melayani berarti harus di mimbar dong Bu gitu ya. Harus yang memimpin ujian, apa namanya itu kalau apa namanya? Harus di depan orang gitu. Iya, di depan orang. Ya, padahal sebenarnya apa saja sih jenis pelayanan yang bisa remaja lakukan? Oke, banyak. Pertama, kalau kalian bisa main musik, layani Tuhan dengan permainan musikmu. Kalau kamu bisa nyanyi, layani Tuhan dengan suaramu. Kalau kamu bisa memimpin permainan game seperti tadi, pelayanan kreatif, lakukan itu. Kalau kamu bisa menjadi penyambut tamu, misalnya ada teman datang yang baru, silakan masuk. Bantu siapkan peralatan, ya ini kayak alat-alat ini semua, kursi. Mungkin juga kamu bisa menjemput. Siapa di sini sudah bisa bawa motor? Ya, ayo jemput teman-teman yang malas. Atau kalian terlibat dalam konselor. Misalnya konselor itu kayak ada temanmu curhat gitu kan. Aku putus asa, aku putus cinta, aku putus putus sepatu ya. Nah, dihibur begitu ya. Kunjungan. Siapa di sini suka misalnya temannya sakit atau misalnya dikunjungi kenapa kok kamu nggak datang sekolah, kamu kok nggak datang ke gereja, atau mungkin kamu jadi sesi acara, misalnya mimpin acara, mimpin lagu, atau mungkin sesi konsumsi, misalnya kita ada main makanan-makanannya, kamu bagikan kue, atau cari dana sama bapak, mama minta dana, kami mau bikin acara di sekolah, gitu ya. Banyak, apapun talentamu, apapun kariryamu bisa kamu pakai untuk melayani Tuhan. Sekali Bang Sam. Ya. Ternyata banyak juga jenis pelayanan yang bisa kita kerjakan. Yang suka jalan-jalan bisa kunjungan. Yang suka nongkrong di rumah teman bisa kunjungan. Iya kan? Bisa sambil nongkrong di rumah temanmu sambil mendoakan. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, apa saja sih yang sebenarnya mempengaruhi yang membuat kita ini semangat melayani supaya kita semangat melayani Tuhan? Ya, dulu Om Samuel ini paling malas ke gereja. Dulu waktu ke gereja sering bolos dari gereja, bukan hanya bolos sekolah, tapi gereja juga bolos ya. Paling malas PA. PA ini kayak ginilah, pendalaman Alkitab. Paling malas kunjungan, paling malas melayani. Tapi suatu ketika Om Samuel berdoa sama Tuhan, lalu Bang Samuel berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan kayak jamah hati Bang Samuel. Dan Bang Samuel ingat semua dosa-dosa masa lalu. Dan akhirnya Bang Samuel kok jadi, iya ya kenapa aku melakukan banyak dosa ya. Akhirnya Om Samuel berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan akhirnya Om Samuel bertobat. Dan sejak saat itu Bang Samuel jadi semangat melayani Tuhan. Lebih banyak mengasihi. Nah, kenapa semangat? Karena senang aja. Karena Om Samuel merasa makin bertumbuh di dalam iman waktu melayani Tuhan. Ya, jadi rasanya lebih bermakna. Artinya saya bisa lebih berguna bagi orang lain. Dan juga kalau melihat orang-orang senang, ditolong, saya semakin diberkati. Ada satu ayat favorit saya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, itu menjadi penyemangat Bang Samuel melayani Tuhan. Ya. Wah, ternyata Bang Samuel ini juga dulu malas ke gereja. Siapa yang masih suka malas? Gak ada ya? Semua rajin. Gitu banget. Ya, ternyata iya
ternyata Tuhan juga bisa bicara loh sama orang yang malas gereja. Iya, inilah contohnya dulu ya. Iya. Dan akhirnya Bang Samuel juga akhirnya diingat seperti melihat kenapa gitu ya, kenapa malas, kenapa buat dosa. Akhirnya Bang Samuel ini tiba-tiba memiliki semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Siapa di sini yang mau bertumbuh imannya? Wah, good. Siapa yang mau imannya bertumbuh? Atau saya maunya iman saya di sini-sini aja, Bu. Gak apa-apa seperti kecambah, seperti toge. Nah, siapa yang mau imannya hanya sekecil toge? Gak ada kan? Ternyata loh, kalau iman kita bertumbuh kayak Yusuf nanti kita. Yusuf itu dia diproses Tuhan, ya kan? Nah, lama-lama akhirnya dia menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang dia disertai oleh Tuhan. Pasti kalian mau kan disertai Tuhan kan? Mau. Siapa di sini mau jadi orang yang sukses dan berhasil? Mau disertai Tuhan? Kalau gitu harus datang sama Tuhan. Tuhan. Sekali. Puji Tuhan Bang Sam, anak-anak di sini ini semua ini sangat rajin beribadah kepada Tuhan. Keren. Iya, terbukti dari laporan-laporan dan juga apa yang mereka kerjakan selama ini jadi berkat. Amin. Amin. Oke. Nah, yang terakhir nih Bang Sam. Ya. Ya kan kita udah dengar tuh dari apa sih makna pelayanan. Terus apa tadi lagi? Jenis pelayanan yang bisa kita kerjakan. Kenapa kita malas melayani? Dan apa yang membuat kita dengarkan Pak Sam tadi, Bang Sam kesaksiannya apa sih yang membuat semangat? Nah, sekarang kita butuh Bang Sam ini memberikan masukan atau memberikan saran kepada kita semua remaja yang di sini. Oke, pertama, jangan takut mencoba. Ya, jangan takut mencoba. Artinya, mungkin kamu saat ini belum ahli, kamu belum hebat bermain musik, memimpin pujian. Tapi kalau kamu nggak pernah mencoba, bagaimana kamu bisa menjadi ahli? Belajar juga begitu kan? Kalau nggak mencoba membaca, menghafal atau melakukan sesuatu, mulai dari yang kecil dan senang lakukan itu. Senang menolong orang, senang menjemput, mengunjungi orang. Berikutnya, Tuhan nggak cari yang sempurna. Yang penting kamu mau. Coba lihat, murid-murid Yesus siapa? Nelayan. Betul nggak? Ya kan? Nelayan itu bukan S3 loh. Mereka itu orang biasa. Tetapi karena mereka mau, Tuhan pakai mereka luar biasa. Betul ya? Yang terakhir, nasihat Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Percaya dirilah. Minta Tuhan, berikan aku percaya diri Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku jadi anak yang berani. Kenapa? Karena orang-orang yang sukses di luar sana adalah orang-orang yang percaya diri. Betul nggak? Betul. Nanti kamu disuruh mimpin perusahaan, aduh nggak bisa. Kamu disuruh mimpin bisnis, jangan akulah. Ya, kamu disuruh mimpin orang, nggak mau. Kamu jadi polisi, kamu jadi komandan, nggak mau. Aku jadi tentara aja terus menerus. Ya, bukan jadi tentara, aku jadi anak buah aja terus menerus gitu. Artinya apa? Nggak ada orang yang berhasil kalau dia minder, nggak percaya diri. Betul nggak? Itu dimulai dari mana? Waktu kamu masih muda begini, kamu mau melayani Tuhan. Oke? Betul ya? Kalau disuruh siap, mendoa. Oke Kak, aku coba ya. Ingat, Tuhan nggak cari orang yang sempurna. Oke. Itu aja pesan kakak. Nanti biasa sekali, Bang Sam. setelah ini saya punya pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan pelayanan? Paling tidak 2 jawaban, 2 poin. Maju ke depan. Harus percaya diri dong. Maju ke depan. Oke, sini ya. Kalau bisa ambil 1 ya, jangan 5 ya. Oke. Apa? Sini. Apa yang dimaksud dengan pelayanan? Menggunakan tinggi dan melayani Tuhan. Oke. Terus? Panggilan dari Tuhan. Oke, good. Bagus. Pilih 1. Woi. Thank you. Oke. Berikutnya, mengapa melayani Tuhan itu penting? Maju. Boleh dong. Apa? Karena kita selalu membutuhkan Tuhan di saat apapun. Apa? Kita selalu membutuhkan Tuhan di saat apapun. Oke, ambil 1 ya. Oke. Bro, yang lain, mengapa melayani Tuhan itu penting? Supaya apa? Maju. Supaya apa? Supaya apa dampaknya bagi orang lain? Kira-kira gitulah. Agar kita menjadi semakin mirip dengan
Tuhan. Ah, itu betul juga. Oke. Ada satu lagi yang belum dijawab nih. Ya. Mengapa melayani itu Tuhan penting? Ah. Tadi ada hubungannya dengan orang lain tadi. Oke, apa? Jawab ya. Dapat membantu orang lain. Menjadi apa? Menjadi Jadi apa? Kalau kita membantu orang lain, menjadi Berarti kita? Berkat. berkat. Oke, good. Ambil. Iya, oke. Berikutnya, kenapa banyak anak-anak remaja nggak mau terlibat dalam pelayanan? Maju. dua. Satu jawaban aja. Oke. Kenapa? Karena minder. Minder. Oke, nggak percaya diri. Ambil satu. Yang lain. Maju. Cepat angkat tangannya. Yang sudah nggak usah ya. Yang sudah jangan angkat tangan lagi ya. Oke. Yang belum. Oke. Apa? Karena malu. Malu. Oke, bagus. Ya, malu sudah. Minder sudah. Oke. Oh ini. Oke. Apa? Karena tidak tertarik. Apa? Betul. Tidak tertarik atau nggak senang. Oke. Ayo kalian dua maju. Ayo. Cepat ayo. Kalian dua maju. Ayo. Masih ada dua lagi. Ayo. Ini apa? Malas. Malas. Oke. Satu lagi. Karena tidak percaya diri. Tidak percaya diri atau takut ya dia? Orang lain? Diejek atau hakimi. Oke, ambil satu-satu. Oke, ya. Siapa yang belum dapat nih? Oke ya, siap-siap angkat tangan ya. Oke, coba sebutkan jenis pelayanan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai anak remaja. Yang belum tadi. Yang belum dulu. Maju. Itu yang lihat di belakang. Ayo. Zipra. Saya mau dua. Pelayanan apa aja yang bisa kita lakukan? Apa? Bernyanyi, oke. Pimpin pujian, bermain musik, good. Siapa lagi? Yang lain? Yang belum? Ayo bang, sini. Ayo, sini, Cibura. Banyak tadi. Apa tadi? Ayo sini. Kalau nggak ada biar. Kalau nggak ada biar saya lempar sama yang sudah dapat. Oke. Oh, Charles, ya apa? Berdoa dan memberikan pelayanan bagi gereja. Ya berdoa, oke good. Banyak loh bernyanyi, bikin pujian, main musik, berdoa, apalagi? Ayo sini. Banyak loh tadi. Ya membantu di dalam anak PA, misalnya angkat kursi dan lain sebagainya. Silakan ambil yuk. Apa lagi? Ayo. Siapa yang belum? Ayo sini. Kalau yang tadi belum jawab, nanti saya lempar apanya. Yuk. Kunjungan. Terus mendoakan. Oke, good. Ambil. Siapa lagi? Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Wah. Tapi nggak boleh sama ya, nggak apa-apa. Yang lain sebenarnya nggak angkat tangan ya. Oke. Multimedia, good. Oke. Ayo mana? Oke. Cepat, maju. Iya, nggak apa-apa maju ya. Yos, ayo. Oke, ayo. Apa? Selain yang tadi ya. Asher, oke, penerima tamu bisa. Oke. Pertanyaan, oke. Apa? Gampang loh pertanyaannya. Apa? Membantu orang lain. Oke. Misalnya ada yang jatuh atau apa bikin PR. Oke. Nah, terakhir. Apa tadi pesan saya untuk anak remaja, untuk kalian? Yang saya mau dari mereka berdua. Ayo, maju ke depan. Apa pesan Maju. Bang? Kamu sudah dapat belum? Belum dapat ya? Maju. Yang Tadi udah dapat ya? Oh, oke. Revi sama Steve, ayo maju ke depan. Berdua. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Pesan saya tadi apa? Nggak apa-apa, berdua deh, jangan bersatu. Oke ya. Tunggu ya. Oke ya. Oke Pak, ya. Apa dek? Jangan takut sama jangan minder. Yeay, ambil. Oke, jangan takut sama jangan minder. Jangan malas, betul. Ambil. Ayo. Apa? Maju. Bertiga ya. Oke. Ayo. Oke. Jangan takut, jangan malas, jangan minder. Selain itu tadi apa pesan saya? Jangan takut untuk melayani, oke? Percaya diri, oke? Ada satu ayat tadi dari Paulus kepada Timotius, apa? Isi ayatnya tadi? Jangan, kamu tahu?
Sini. Jangan apa ya? Jangan. Kata kepada Timotius, janganlah seseorang merendahkan anak kamu muda. Woi, ambil. Kamu, apa lagi tadi Ada pesannya? lagi. Jangan takut untuk melakukan sesuatu, mulailah dari hal yang paling kecil. Yes, betul. Mulai dari hari yang paling kecil. Ambil, silakan deh. Ada tadi saya bilang, Tuhan, apakah Tuhan mencari orang yang apa tadi? Siapa yang tahu ya? Kamu ya, dia ya. Oke, silakan deh. Oke, Rizky. Tuhan tidak mencari. Iya, betul. Tapi orang yang mau. Iya. Kok sedikit kamu ambil? Oke. Kak Febo ambil satu. Oke, siapa yang belum dapat? Belum ada. Semua dapat ya? Wih, tepuk tangan dulu buat kalian ya. Aduh, saya senang. Ini SMP berapa nih? SMP 1 Kundur, memang anaknya percaya diri, anaknya keren-keren semuanya ya. Oke, itu memberkati ya. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, selamat melayani. Oke? Ya, itu dari Om Samuel.